Tepat pada tanggal 20 Maret 1995 pagi, sebuah teror tak kasat mata menyerang kereta bawah tanah Tokyo. 5 pria menusuk kantong plastik berisi cairan bening dengan ujung payung, lalu pergi begitu saja. Cairan itu menguap menjadi gas sarin, sebuah senjata kimia pemusnah massal yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam hitungan menit, ribuan penumpang kereta tumbang, kejang-kejang, dan mulutnya berbusa. Mereka mati lemas secara perlahan bukan karena tidak ada oksigen di udara, tapi karena otot paru-paru mereka lumpuh dan dada mereka terkunci. Mereka tercekik sampai mati di tengah keramaian. Selamat pagi Sobat Teras Iman. Membayangkan kematian karena kehabisan napas seperti tragedi di Tokyo sungguh sangat mengerikan. Secara mental, kita para bapak sebenarnya sering merasakan hal yang sama persis di hari Jumat seperti ini. Ini adalah puncak kelelahan kita bekerja selama seminggu penuh. Tekanan pekerjaan, tagihan, dan masalah rumah tangga menumpuk jadi satu. Kita merasa tercekik, sesak napas, dan dada kita rasanya mau meledak ditekan kerasnya hidup. Coba kita jujur pagi ini. Saat kita merasa tercekik dan lelah oleh tekanan di luar sana, apa pelampiasan kita saat pulang ke rumah? Bukannya mencari ketenangan, kita justru membawa stres itu masuk dan mengubahnya menjadi amarah. Tanpa sadar, kata-kata kasar, bentakan, dan wajah kita yang selalu tegang berubah menjadi seperti gas beracun bagi keluarga kita sendiri. Kita meracuni suasana rumah. Istri dan anak-anak kita yang tadinya gembira, tiba-tiba menjadi ketakutan, terdiam, dan ikut merasa sesak napas secara batin. Kita menjadikan rumah kita sendiri sebagai ruang penyiksaan mental bagi orang-orang yang paling kita cintai. Hari Jumat memang puncak dari segalanya. Mari kita arahkan pandangan kita ke atas bukit Golgota. Coba bayangkan adegan ini secara nyata. Hukuman salib Romawi bukanlah kematian yang cepat. Ini adalah penyiksaan medis yang dirancang secara jenius untuk membuat korban mati lemas perlahan-lahan karena gagal napas. Saat tubuh Yesus digantung dengan tangan terentang, berat badannya menarik rongga dadanya ke bawah, mengunci paru-parunya dalam posisi membuang napas. Dadanya kram parah. Untuk bisa menarik 1 mm udara saja, Yesus harus mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Dia harus menekan telapak kakinya ke paku besi berkarat yang menembus daging dan sarafnya, lalu memaksa tubuhnya naik. Saat dia mendorong tubuhnya ke atas, punggungnya yang sudah hancur lebur akibat cambukan harus bergesekan keras dengan tiang kayu yang kasar. Rasa sakitnya meledak sampai ke ubun-ubun. Setelah berhasil menghirup satu napas pendek, tenaganya habis, dan tubuhnya kembali terhempas ke bawah menahan sakit. Proses mengerikan ini terjadi bukan cuma sekali 2 kali, tapi berjam-jam. Ratusan kali dia harus merobek dagingnya sendiri cuma untuk bisa bernapas. Yesus menanggung beban seluruh kutuk, dosa, dan kegagalan kita sebagai laki-laki di atas dadanya. Dia sengaja menghisap racun kemarahan dunia sampai paru-parunya hancur, dan kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Yesus rela mati kehabisan napas dalam penderitaan yang paling hina, supaya kita yang hari ini merasa tercekik oleh beban hidup, tidak perlu mati dalam dosa. Dia mati lemas supaya keluarga kita bisa bernapas lega menikmati pengampunan Tuhan. Jadi, kalau hari ini adalah puncak kelelahan kita bekerja, dan dada kita terasa mau pecah karena stres,
Ingatlah penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan bawa pulang racun kemarahan itu ke rumah. Jangan cekik kebahagiaan anak dan istri kita dengan emosi sesaat. Datanglah kepada Kristus yang sudah menyerahkan nafasnya buat kita. Tariklah napas panjang di dalam kasih karunia-Nya. Lalu hembuskanlah kedamaian serta perlindungan untuk keluarga kita malam ini. Jadikan kehadiran kita di rumah sebagai udara segar yang melegakan, bukan gas beracun yang mencekik. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus yang luar biasa, hati kami hancur melihat harga mahal yang harus Engkau bayar di atas kayu salib. Engkau rela menahan sakit yang tak terbayangkan di setiap tarikan napasmu demi menebus dosa kami. Ampuni kami para ayah yang seringkali cengeng menghadapi masalah dunia, lalu melampiaskannya menjadi racun di dalam rumah tangga kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Berikan kami kekuatan ekstra di hari Jumat ini. Angkat beban yang mencekik dada kami, supaya kami bisa pulang membawa udara segar dan damai sejahtera bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat berjuang menuntaskan pekerjaan di hari Jumat ini, Sobat. Bawa damai dimanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati.